Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi sebagai alat sebuah inovasi. Masalah bukanlah penghalang, melainkan titik awal dari sebuah perubahan. Setiap tantangan yang kita dapat adalah peluang untuk menciptakan solusi yang baru, yang lebih baik. Dari kesulitan, lahirlah kreativitas. Dari keterbatasan, muncullah inovasi. Baik, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rasya Haikal El-Ghifari dan saya sendiri, Laidiana Rahmawati, akan memaparkan beberapa poin terkait permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi sebuah inovasi. Latar belakang. Kita semua pasti pernah merasakan lelahnya berdiri berjam-jam di rumah sakit, di kantor-kantor pemerintahan, atau di ruang-ruang publik lainnya hanya untuk menunggu giliran saja. Masalahnya bukan sekedar menunggu, tapi ada waktu produktif yang terbuang, rasa stres yang meningkat, bahkan potensi konflik antar pengunjung. Kerumunan ini pun berdampak buruk pada kesehatan dan ketertiban. Itulah mengapa kami merasa sistem konvensional ini sudah tidak relevan lagi. Kita butuh solusi berbasis teknologi yang bisa mengandalkan atau mengembalikan waktu berharga masyarakat dan menciptakan kenyamanan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami menawarkan sebuah inovasi yang mendigitalisasi proses antrean agar lebih efektif, efisien, dan transparan bagi semua pihak. Setelah melihat latar belakang tadi, kami merangkum fenomena tersebut ke dalam 3 rumusan masalah utama yang menjadi fokus inovasi. Yang pertama, terkait dengan volume antrian. Kami mencari cara paling efektif untuk mengurai dan mengurangi antrian panjang yang seringkali menumpuk secara tidak teratur di fasilitas layanan publik. Yang kedua, mengenai metode antrian itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang efisien di mana masyarakat tidak perlu lagi mengantri secara fisik atau berdiri terlalu lama di lokasi. Kami ingin mengubah antrian fisik menjadi sesuatu yang lebih fleksibel. Yang ketiga adalah mengenai optimalisasi teknologi. Kami ingin menjawab bagaimana pemanfaatan teknologi yang tepat di era digital ini guna dapat langsung mendongkrak kualitas pelayanan publik menjadi lebih profesional dan memuaskan. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, inovasi yang kami kembangkan memiliki 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, yaitu improving operational. Tujuan utama kami adalah mengurangi kepadatan dan kerumunan di area layanan publik, sehingga suasana di lokasi menjadi lebih kondusif dan tertib. Yang kedua yaitu increase flexible. Kami ingin memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar mereka bisa menghemat waktu tunggu. Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi terikat secara fisik di lokasi layanan hanya untuk mengantri. Yang ketiga yaitu strengthen system. Kami berupaya memperkuat sistem yang ada untuk meningkatkan efektivitas kerja petugas dan kenyamanan bagi para pengguna layanan. Yang terakhir yaitu optimizing performance. Secara jangka panjang, inovasi ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi sistem layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan. Singkatnya, kami ingin mengubah budaya antri menjadi lebih manusiawi dan efisien melalui bantuan teknologi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Haikal El-Ghifari. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk inovasi yang akan kami kembangkan. Yang pertama, yakni mengambil antrian secara online. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika kita mengambil antrian secara online, disitulah kita bisa memanfaatkan atau mengefisiensikan waktu kita. Contoh, ketika kita mengantri untuk membeli momoyo, kalau kita datang secara langsung dan tidak tidak pergi secara online, maka itu akan tetap ngantri dan lama. Namun ketika kita pesan secara online dan lalu kita tinggal datang dan melakukan payment, itu adalah hal yang lebih mudah. Lalu selanjutnya kita ini akan melihat estimasi waktu. Nah, teman-teman sendiri perlu ketahui bahwa estimasi waktu ini sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang orang butuhkan pada saat ini. Ketika seseorang mengetahui estimasi waktu apa yang dia akan target, maka dari itu dia akan mempersiapkan sebelumnya.
Lalu yang terakhir ada menerima notifikasi saat giliran hampir tiba. Nah ini ya tinggal seperti layaknya di tempat-tempat restoran. Ketika kita dipanggil atas nama tersebut, nah seperti inilah yang kita dapatkan dengan inovasi kita ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat. Nah, manfaat ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat tidak perlu menunggu lama, lebih nyaman dan efisien. Ya, karena hal yang tadi tersebut yang telah saya ucapkan. Karena ketika mereka sudah diefisienkan oleh waktu, mereka bisa melakukan hal apapun setelah kegiatan tersebut. Lalu ada bagi penyedia layanan juga ada pengaturan antrian lebih tertib dan terkontrol. Nah, kalau kita misalkan lihat pas ada antrian yang sangat panjang, maka kita akan lebih merasa risih ataupun ada hal apapun ya. Namun ketika kita sudah melakukan sebuah inovasi dengan menggunakan media digital sebagai alat antri, kita tidak perlu lagi melihat orang-orang antri dengan berkerusuhan atau beramai-ramai. Kita tinggal cek di dalam aplikasi tersebut, lalu kita lihat nama-nama mereka, tinggal payment dan seterusnya. Jadi itu adalah suatu hal yang mudah. Ini juga bisa bagi lingkungan, meningkatkan literasi digital masyarakat. Walaupun kita memiliki tantangan, akan tetapi ketika kita sudah mulai beradaptasi, itu adalah hal suatu yang baik buat kita. Solusi yang ditawarkan serta dampaknya. Teman-teman semuanya, ketika kita mampu penerapan aplikasi antrian digital yang terintegrasi ini, kita bisa menyalurkan aplikasi ini di berbagai institusi ataupun sesuatu bidang di masyarakat. Contohnya rumah sakit. Ketika kita di rumah sakit ataupun ketika di rumah sakit, kita ingin berobat. Jika kita mengantri seperti hal-hal pada umumnya, maka kita akan membuat antrian lama dan jenuh menunggunya. Namun, jikalau kita membuat sebuah inovasi tentang bagaimana sih cara kita biar mengantri di satu puskesmas secara online, nah itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih ringan lah efisiensi dengan waktu. Kita tidak perlu datang ke tempat puskesmasnya langsung, kita hanya tinggal klik dari HP lalu antri. Nah, disitulah kita bisa datang dengan sesuai waktu yang telah diestimasikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.